Pernah nggak sih kamu ngerasa, kamu tahu apa yang harus kamu lakukan, kamu tahu itu penting, kamu tahu itu bisa mengubah hidupmu, tapi kamu tidak melakukannya, bukan karena kamu tidak punya waktu, bukan karena kamu tidak mampu, tapi karena kamu tidak merasa termotivasi. Dan akhirnya kamu bilang, nanti aja kalau lagi mood, nunggu semangat dulu. Tapi masalahnya, mood itu jarang datang dan akhirnya hari demi hari lewat begitu saja, tanpa ada perubahan. Jadi pertanyaannya, gimana caranya mulai? Kalau kita bahkan tidak punya motivasi, kebanyakan orang percaya satu hal, kalau mau melakukan sesuatu, kita harus merasa termotivasi dulu. Makanya kita menunggu semangat, menunggu mood, menunggu waktu yang tepat. Tapi kenyataannya, waktu yang tepat itu hampir tidak pernah datang. Karena motivasi itu sifatnya sementara. Hari ini kamu semangat, besok hilang. Hari ini kamu punya energi, besok kamu malas lagi. Dan akhirnya kita terjebak dalam pola tidak mulai karena tidak termotivasi. Tidak termotivasi karena tidak mulai. Sebuah lingkaran yang tidak ada ujungnya. Dan semakin lama kamu berada di situ, semakin sulit untuk keluar. Untuk memahami ini, kita perlu mengubah satu cara berpikir. Motivasi bukan penyebab tindakan. Motivasi adalah hasil dari tindakan. Kedengarannya aneh, tapi ini cara kerja otak kita. Otak kita punya kecenderungan seperti ini. Ia tidak akan memberikan energi untuk sesuatu yang belum dimulai. Kenapa? Karena otak selalu menghindari hal yang tidak pasti, terasa berat, tidak memberikan reward langsung. Jadi ketika kamu belum mulai, otakmu menganggap itu sebagai ancaman kecil dan responsnya sederhana, menunda, menghindar. Cari hal yang lebih nyaman, tapi begitu kamu mulai, walaupun hanya sedikit, otak mulai melihat, oh, ini tidak seburuk itu. Dan disitulah dopamin mulai muncul. Bukan sebelum kamu mulai, tapi setelah kamu mulai. Sekarang kita masuk ke bagian penting. Kalau kita tidak bisa menunggu motivasi, bagaimana cara tetap mulai? 1. Turunkan standar memulai. Start small. Kesalahan terbesar adalah kita membuat titik awal terlalu besar. Aku harus fokus 2 jam. Aku harus langsung produktif. Akhirnya otak menolak. Solusinya, turunkan standarnya serendah mungkin. Bukan aku belajar 2 jam, tapi aku buka buku 2 menit. Bukan aku olahraga 1 jam, tapi aku pakai sepatu dulu. Tujuannya bukan hasil, tujuannya hanya untuk mulai. 2. Gunakan aturan 5 menit. Buat kesepakatan sederhana dengan diri sendiri. Aku cuma lakukan ini 5 menit. Kalau setelah 5 menit kamu mau berhenti, tidak apa-apa. Tapi yang sering terjadi adalah setelah kamu mulai, kamu akan lanjut. Karena hambatan terbesar selalu ada di awal. 3. Hilangkan keputusan di awal. Semakin banyak kamu berpikir, semakin besar kemungkinan kamu tidak mulai. Jadi buat semuanya otomatis. Contoh, tentukan jam pasti, tentukan tempat tetap, tentukan aktivitas jelas. Jadi kamu tidak lagi bertanya, mau mulai sekarang atau nanti? Karena jawabannya sudah ada. 4. Gunakan momentum, bukan motivasi. Motivasi itu datang dan pergi, tapi momentum bisa dibangun. Caranya, mulai kecil, ulangi lagi. Semakin sering kamu mulai, semakin mudah kamu mulai lagi. Dan lama-kelamaan, memulai tidak terasa berat lagi. Sekarang kita sampai pada bagian terpenting. Selama ini kita berpikir, aku harus termotivasi dulu, baru bisa bergerak. Tapi kenyataannya justru sebaliknya. Kamu harus bergerak dulu, baru motivasi akan datang. Orang yang produktif bukan orang yang selalu punya semangat. Mereka juga sering tidak mood, mereka juga sering malas. Tapi mereka mengerti satu hal, mereka tidak menunggu perasaan. Mereka menciptakan perasaan lewat tindakan. Dan itu yang membuat mereka berbeda. Jadi kalau hari ini kamu tidak termotivasi, tidak apa-apa, kamu tidak harus menunggu semangat itu datang. Kamu tidak harus merasa siap. Yang kamu butuhkan hanya satu hal sederhana, mulai. Walaupun kecil, walaupun sebentar. Karena mungkin hal yang selama ini kamu tunggu bukan motivasi, tapi keputusan sederhana untuk mulai walaupun kamu tidak ingin.